Permintaan maaf, baik lisan dan tulisan. Adapun permintaan maaf tertulis itu sudah di-draft oleh Saudara Rahmat dan akan saya baca. Maka lewat kesempatan ini di depan teman-teman media nasional dan daerah, cetak dan elektronik, online, YouTube, podcast, semua media-media, saya menyatakan pertama, memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diduga tahan malu, Rasman, Arief Nasution, dan Firdaus Uwiwobo akhirnya meminta maaf kepada MA, di mana sebelumnya keduanya, terutama Rasman Arief Nasution, mengaku hanya berpegang teguh pada keputusan organisasi advokat yang ia menjadi anggotanya. Bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang membekukan apalagi mencabut berita acara sumpah. Dan itu sudah ditegas juga oleh Bung Herwanto. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Hari ini Rasman dan Firdaus Uwiwobo secara langsung ke MA untuk meminta maaf baik secara langsung dan berkirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung. Bulan puasa juga ya, jadi kita duluan lah, artinya minta maaf kepada ketua Mahkamah Agung. Nah, nanti seperti apa pertimbangannya ya kita serahkan sepenuhnya kepada ketua. Kita sudah secara tulus minta maaf ya kan, agar permohonan kami ini menjadi pertimbangan oleh ketua Mahkamah Agung. Saya rasa cukup ya dari saya. Mana surat ya, surat permohonan ini surat permohonan maafnya sudah diserahkan tadi dari Saudara Rahmat yang ini Bang Rasman. Bang. Kalau ini kami Berani. Iya, ini permohonan maaf kami Berani sama Berani. Oke, gimana bisa dibuka Bang? Oke, udah. Ya, ini juga di berkas yang tentang MA Sudah masuk. Saya Saya saksikan tadi Pradi BPI sudah menyerahkan. Saya kira nggak mungkin dong kita nggak sering datang sini. Oke, sampai ketemu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Oke, di sana aja. Hujan. Pas banget. Ira. Saya sudah jadi saksi. Memang beliau harus jadi saksi ya. ya pemeriksaan Itu kan dana yang berbeda ya. Permohonan maaf beda, kasus Hotman dengan saya beda, kasus laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara beda. Nah, nanti biar didalami oleh penyidik, nanti juga akan didalami oleh para pakar-pakar dan biar dinilai. Jadi Saya minta kalau persoalan saya dan timnya, kami itu kan dan kawan-kawan ya, apa yang kami lakukan itu adalah sebuah upaya sikap protes yang dalam pikiran kami adalah constitutional complaint, karena tidak ada barang yang dirusak. Begitu juga dengan misalnya posisi dari Nikita Mirzani melempar mic, lempar kertas, tidak dikenai, dan yang lain-lain. Artinya bahwa kami kita semua ingin melakukan kebaikan. Kita tidak ingin ada benturan. Kalau kita mau benturan, pasti ada yang kita senggol padanya. Enggak, justru saya yang terdorong. Maka dengan tulus ikhlas kita datang ke Nah, jadi silakan. Nah, Hotman juga bilang akan jadi ini, akan jadi ini. Silakan. Tapi satu yang lainnya, kalau tindakan kami di pengadilan berimplikasi hukum bagi kami sebagai seorang lawyer profesional telah meminta maaf dengan resmi,
unsur dianggap juga sebagai pelanggaran. Dan kami kalau itu terfaktakan, kami akan terima. Tapi kalau Hotman beda cerita, bos. Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus ini. Dan kita akan buka-bukaan. Ini berbeda kasus. Dengan Hotman, saya yakin saya tidak akan tenggelam. Yang ada dia. Tapi kalau di kasus saya dengan Mahkamah Agung, itu hal yang berbeda. Ya, ingat itu ya. Kalau untuk Hotman, dimanapun kau saya siap, dimanapun saya siap. Dan saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Jadi di kasus ini hal yang berbeda. Jadi jangan dia pikir bergeser masalah terus kami bermasalah hukum. Untuk Hotman, kapanpun saya tunggu dia dan tidak akan pernah gentar saya menghadapi. Apa yang kami lakukan kemarin itu adalah sebuah upaya untuk perbaikan hukum di Indonesia. Tapi kalau itu dinilai salah dan ternyata salah menurut organisasi kami, saya mesti samaan wa ta'atan, saya tunduk, saya patuh, saya lakukan. Makanya saya datang, itu orang yang gentle. Nah kalau kita jago debat, diminta untuk hadir oleh TV, jangan nggak datang. Jangan diundang pagi-pagi ambil karena ngomong sepihak. Nah, saya juga diundang oleh Tabligh Akbar sepihak juga. Kalau dia mau ini datang. Besok malam ada acara lagi bahas topik kami. Utang dia lebih gentle. Jangan kayak si pengacara itu, nggak usah kalian wawancarai. Satu orang pengacara FA tidak substantif, menyerang pribadi, personal. Orang ada apa? Bicara kasus. Jadi kalau apa yang dilakukan, kalian dengan kasus dia mengatakan tidak ada di situ tindak pidana. Kalau ada dianggap penghinaan ke lembaga peradilan dengan minta maaf baru selesai. Dan kami yakin Pak Ketua Mahkamah Agung, para hakim agung, Ketua Pengadilan Tinggi, baik Ambon, DKI dan Jakarta Utara, mereka masih punya nurani bahwa kami ini bagian dari penegak hukum dan kita tidak ingin berkurang. Sekali lagi kami tidak ingin menghina dan merendahkan. Tapi potong-potong kalimat saya katakan banyak hakim juga yang koruptor. Banyak juga jaksa, banyak juga di KPK yang bermasalah hukum, ketua KPK waktu Pak Firly akan menerima dengan tulus, ikhlas dan legowo putusan ini. Jadi kami akan memfollow up dengan cara termasuk masalah etik, teguran keras. Kami akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih bermartabat, bermarwah, beretika di ruang persidangan. Dan tadi diberitahu oleh Ketua Majelis bahwa akan diturunkan tim DPM Pradi Bersatu untuk memantau persidangan. Dan diperintahkan kepada saya dan Pak Lecu untuk tidak melakukan lagi yang namanya kegaduhan di ruang persidangan, terutama di sidang tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Inilah keputusan MA yang ditakuti oleh Rasman dan Firdaus Uwiwobo, pembekuan bas advokatnya yang ditakutkan nantinya akan berimbas pencabutan dari bas tersebut yang berimplikasi bahwa Rasman dan Firdaus sudah tidak bisa praktek menjadi pengacara lagi. Untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Uwiwobo dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ya, yang melakukan penyumpahan, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan praktek sebagai advokat di pengadilan. Selanjutnya, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut agar dipedomani seluruh pengadilan di
Ya, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Meminta ganti. Anda bisa bayangkan betapa sakit hati semua hakim melihat oknum pengacara mengatakan koruptor katanya di depan persidangan. Dia keberatan kalau sidangnya tertutup. Dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Nanti abang sendiri welcome untuk bisa berdamai dan berkomunikasi. Enggak. Kalau saya ngomong nanti begitu, dia akan bilang saya takut sama dia. Hotman, saya tidak takut dengan kau. Rasman penantang kau. Dan gelar juara akan... Kalian bisa ukur nanti kadar intelektual seorang Hotman dengan Rasman. BAP dia yang sangat memukul wajah dia sendiri. Iya, nah, itu akan saya buka nanti di persidangan semuanya. Jadi dia grogi gitu loh. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.